Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Media Kaos Rakyat dalam segmen Ngobrol Cinta. Kali ini saya kedatangan bintang tamu Kak Ainun. Halo. Kalau saya Ainun berarti Abang? Habibi. Oh gitu. Cocok tak kami? Kalau dia Habibi, saya ganti nama. Nanti saya potong kambing lagi. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Bahagia. Bahagia. Apa kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang karena itu suara motor enggak apa-apa lewat tuh. Wah, tak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Udah biasa di sini. Biasa ya. Kegiatan sekarang paling persiapan untuk menjelang skripsi karena masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Masih mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jambi. Terus juga karena bergabung di Federasi Arum Jeram Indonesia Provinsi Jambi dan bulan depan kita mau mengadakan Pekan Olahraga Provinsi, jadi persiapannya itu. Lagi persiapan itu Kak ya? Iya, persiapan. Oh berarti Kakak berkecimpung di dunia traveling gitu Kak ya? Ya, untuk olahraga minat khusus di Arum Jeram. Arum Jeram. Arum Jeram. Itu kalau kita mau daftar itu di mana Kak? Kalau mau ngikut? Nanti bisa menghubungi koordinator di setiap pengurus cabang kabupaten kota, karena setiap kabupaten kota itu sudah ada koordinatornya. Kami pengurus provinsi hanya menaungi dari tiap-tiap kabupaten kota gitu. Itu buat kalian-kalian yang pengen bergabung ke dunia apa tadi? Arum Jeram. Iya. Bisa juga hubungin kakak ini ya kan? Saya di Instagram saya, Instagram editornya ya tolong. Ya, sudah sini. Berarti ini Kak, mau nanya, itu kan Kak masuk ke di dunia Arum Jeram itu sudah lama tuh Kak ya? Untuk pengurusnya udah lumayan lama. Sudah lumayan lama Sudah ya? lumayan lama. Nah selain di situ Kak, kegiatan Kakak apa lagi nih? Saya freelance juga untuk host, presenter di salah satu stasiun TV pemerintah juga, TVRI Jambi. Host ketemu host. MC Host ini juga. ngeblank. Ada host ini. Atau nanti kalau rakyat mau host tambahan gitu boleh. Boleh, Setuju, boleh. mantap Kak. gitu. Wah, aku udah kepake lagi. Oh ini mau nanya tentang host nih Kak. Ini kan Iya. kita ada kesamaan lah dikit nih kan. Iya, tentang iya, host. iya. Itu Kakak bergabung di dunia host itu sejak kapan itu Kak? Aduh, saya udah nggak inget ya kapan waktunya. Yang jelas waktu itu saya masih kecil banget, masih SMP lah. Masih SMP. Masih SMP, ikut-ikut kegiatan teater gitu, kegiatan-kegiatan seni, disuruh bawa acara sambil belajar juga, berproses sampailah sekarang gitu. Di radio juga pernah jadi penyiar radio. Oh di radio pernah juga. Di radio Pernah. di mana tuh Kak? Saya dulu radionya Dias Radio. Gitu. 98,4 FM. Yes, Radio Jambi. Iya deh Kak. Kan banyak nih kayak ngikut kayak event dan juga host. Kak ingat gak sih kita pernah ketemu? Iya, saya ingat waktu itu kamu lagi cetak logo. Cetak logo Kaos Rakyat yang walaupun dia udah lupa kapannya sih tapi saya masih ingat. Yang mana ya? Yang mana, coba. Yang itu, yang Tumbuh dan Mekar Tumbuh dan Kebaikan. Mekarlah Kebaikan. Masih saya simpan bajunya. Nah, aku ketemu kakak ini cuman di event nggak ya? Iya. Belum sempat kami ngobrol seperti ini gitu. Tapi kalau saya sama abangnya udah jambak-jambakan waktu itu. Karena saya iri dengan rambutnya cutting waktu itu, bagus banget. Iya. Tahu kesini dari siapa nih kak? As always Diundang. Pak Boy. Pak Boy lagi, kita beri apresiasi lah untuk Pak Boy lah. Apa Gitu. tadi? Dia waktu itu ngubungin saya di Iya. DM kan. Sebenarnya saya duluan karena saya lihat kan, oh ini ada teman-teman Jambi nih yang buat podcast gitu kan. Ternyata narasumbernya teman saya sendiri, Pak Boy gitu kan. Saya lihat-lihat, saya lihatlah sampai selesai gitu kan. Terus dia bilang, "Nanti kok part 2-nya ada," kata dia. Oke, sombong ya. Iya. Sombong. Artinya kan saya kayak ya turut bangga lah dengan teman-teman pemuda Jambi udah mau berkreasi, mau kreatif gitu kan. Nah sampai akhirnya dia ngubungin saya, "Kak mau nggak kita undang buat jadi narasumber podcast gitu?" Ya. Oh, berarti lewat DM Robby ngubungin Iya. kakak ya. Benar. Nih, mau nanya kita balik lagi ke host tadi kak. Oke. Itu pernah nggak sih di saat kakak nge-host kakak merasa kayak ngeblank gitu? Pasti. Itu gimana rasanya itu kak? Pasti. Gimana rasanya?
Ya itu kan tergantung jam terbang aja sih ya. Dulu kan kalau awal-awal tuh masih bingung banget ini. Masih belum banyak belajar juga. Sebenarnya itu kesalahan kita ya kayak gitu. Kayak kita kurang mencari tahu ini kegiatannya apa, pembawaannya seperti apa gitu. Saya pernah waktu itu bawa acara salah penyebutan nama titel orang yang datang, dan itu fatal banget. Ya pernah dibully juga sama senior waktu itu. Cuman kalau kita ambil sisi baiknya ya itu kan sebagai proses kita buat jadi lebih baik lagi gitu. Itu aja Proses sih. kita menuju ke titik yang sekarang kan ya. Bener banget. Karena ya memang salah titel nama orang itu fatal banget. Fatal pasti, banget Kak. ya. Apalagi Iya. kalau kita nyebut ya nama brand atau Nama segala brand macam. gitu, bener ya. Semoga juga nanti, padahal saya sering banget loh itu ngebrandingin kaos rakyat, tapi saya nggak pernah salah. Iya. Nggak pernah salah saya kalau kaos rakyat. Iya. Berarti sempat pernah juga kayak ngeblank gitu gak ya? Oh sempet. Ya saya kan di sini juga di kosan ini baru-baru belajar juga gitu kan. Kebetulan ketemu kakak ya kita ulik sedikit ya kan. Intinya gini, kalau enaknya itu kalau misalkan kita blank, kita punya partner gitu kan, bisa di backingin sama teman kita yang lain gitu. Itu enaknya kita punya partner. Nah ini ketika kakak nge-host, kakak salah, kakak dicaci atau direndahkan, itu tanggapan kakak ke orang-orang itu gimana tuh? Ya pasti pertama sedih ya, Ya, sedih pasti. banget gitu. Kok nyampe segitunya gitu kan. Tapi ya kita harus berbesar hati lah untuk menerima koreksian dari orang lain ya kan. Introspeksi lah gitu ya kan. Karena memang ya saya akui itu salah gitu, dan saya mau belajar. Intinya jangan diambil hati banget dan harus mau belajar gitu. Berarti waktu kakak ngeblank itu kakak dicaci maki, ada omongan tidak enak, kakak masih terus belajar untuk ke titik yang sekarang nggak ya? Bener, dan sampai sekarang pun masih terus belajar ya. Masih terus belajar karena masih banyak lagi. Di atas langit masih ada langit ya, Ya kan? benar. Tapi sebenarnya di atas langit masih ada Hotman Paris ya. Gitu. Ngomong-ngomong Hotman Paris, Apa tuh? kaos rakyatnya ada gimmick nih. Iya, mana nih? Gimmick hostnya tuh biasanya dari episode awal sampai episode sekarang kan harusnya nggak pakai baju. Nah, itu dia. Kan saya tadi waktu briefing udah bilang kok belum buka baju gitu kan. Mohon maaf ya teman-teman, kebetulan lagi nggak enak badan. Apalagi Apakah ada tanda sesuatu yang ditutup-tutupi? tapi dia saya insecure dengan kakak ini. Aduh. Nah, Jadi gitu. Jadi gitu ya. Untuk host ini sudah kayak terjun kemana aja gitu kak? Atau kakak event-event? Iya, tentunya di event-event juga, ya? event-event ya yang kecil, yang gede, semuanya udah dirasain gitu kan. Cuman ya begitulah, event-event Jambi belum pernah yang nyampe keluar ke Jakarta atau mana. Iya. Paling jauh cuma ke Darmasraya. Darmasraya ya. Itu cukup jauh tuh kak gitu. Iya, lumayan. Kakak ingat nggak sih waktu kakak host di Otaka kalian di ini? Otaka yang di ruang film. Iya. Nah itu kan saya datang juga tuh kak. Oh iya. Iya, datang lihat kakak host di situ. Itu berapa kali tuh kita ketemu tuh di Otaka sama di AM3. Sama satu lagi yang kamu lupa, Dines ya kan. Oh iya, Dines. Betulan. Kalau itu kamu yang lupa. Saya lupa. Itulah maka dan apa cewek itu terlalu cepat melupakan. Padahal kayaknya itu first impression waktu itu. Aku gini loh kak, kayak jujur aku kagum nggak kak kan seorang wanita nih. Cuman pikirannya tuh melebihi kita yang laki-laki gitu kak. Kakak bisa jadi host pertama gitu. Dan setelah aku riset juga kakak pernah masuk TVRI. Iya, sampai sekarang. Hobi traveling ya kan. Aduh, cowok banget kan kalau itu ya kan. Bukan cewek banget ya kan. Artinya gini ya, segala sesuatu itu tuh nggak bisa dibatasin lewat genre, lewat ini aja. Maksudnya apa sih? Saya lupa. Nggak bisa dibatasin lewat lo cowok lo cewek gitu, nggak bisa. Asal ada kemauan ya. Iya, gender, ya gitulah gender. Nah itu asal ada kemauan, bener. Waktu kakak bergabung di dunia, misalkan kayak kakak sering ngikut klub motor Vespa itu, kakak emang ada kenal atau emang gimana tuh? Oh, kalau untuk teman-teman Vespa, kegiatan-kegiatan motor ya, biasanya itu motor. Ada beberapa teman yang ikut gabung ke komunitas motor itu, terus ya itu ya relasi itu tadi kan. Tuh, aku nggak ikut di komunitas motor ataupun itu enggak. Berarti
kemarin kan aku sempat riset nih IG kakak Ainun kan. Apa IG-nya tuh? IG-nya Ya ini ya. Aku sempat Bisa promosi. sempat ini loh Kak, sempat kayak anjing Bi kau beneran Bi gitu nah, sempat insecure gitu nah kayak Gitu. gila apa kayak pengalaman kakak ini sudah wah lebih lah gitu nah, sempat minder Kak, serius. Sebenarnya masih banyak lagi yang hebat-hebat. Nanti bakal aku kasih inilah. Oh teman-teman mungkin yang boleh mau kesini podcast. kali ya kan. Iya. Ada lagi teman-teman kita yang lain. Nih ngomong-ngomong untuk ini Kak, untuk travel nih kakak hobi naik gunung. Iya, hobi. Dibilang hobi tuh enggak juga, cuman kalau ada kesempatan aku naik gitu. Enggak yang kayak orang-orang yang bener-bener gila cinta bati sama gunung yang tiap tahun harus naik, tiap tahun harus naik. Itu kan ada tuh ya yang ada. begitu yang memang nabung dikhususin buat naik gunung ini. Pokoknya aku harus bisa 7 summit dalam kurun waktu 3 tahun misalkan gitu. Aku enggak sih, kalau ada waktu aja gitu kan. Atau ada temen yang mau ngajak gitu, atau ada program segala macam untuk konservasi lingkungan seperti itu, berarti datang ke hutan-hutan konservasi gitu. Berarti kalau ada program gitu, semisalkan lokasinya di gunung, kakak harus ke situ. Iya, kalau Wah, kegiatannya gokil di sih. hutan konservasi ya seperti itu. Terakhir waktu itu ada kegiatan di Taman Nasional Berbak Sembilang, itu di daerah Tanjung Jabung Timur. Iya, di area pesisir sungai gitu. Iya. Dan itu banyak sekali buaya muaranya. Nanti aku tunjukin fotonya di sini. Mati kau. Pokoknya tim editor kerja banget hari ini ya. Nanti aku tunjukin fotonya. Nah, di sini. Benang-benang ubi tak perlu dibaca. Orang berbudi kita berbahasa. Nah, itu Keren. aku berdiri di titian apa ya, jembatan ya, cuman jembatannya itu nyatu sama sungai, jadi jembatannya tuh tenggelam. Dan demi sebuah konten Demi ya kan, sebuah konten. si bodoh ini rela berjalan ke ujung jembatan itu buat konten. Itu buat kalian yang yang nganggap konten itu sepele. Nah. Nih contohnya, kami mati-matian buat konten. Jangan bilang apa konten kreator itu gak ada prestasi, Jangan gak ada bilang. bakat. Hei, taruh nyawa. Kami menentang diri kami sendiri yang awalnya introvert jadi so asik. Nah, kalian. Contohnya Demi sebuah konten. Nah, kalian harus tahu gitu ya kan. Bukan enak menjadi seorang konten kreator ya Kak ya. bener. Tapi kalau kalian ada kemauan pasti ada jalan gitu. Wah, itu betul. Ini Kak, untuk naik gunung sudah berapa kali nih Kak? Sudah ke gunung mana aja gitu? Aduh, aku udah nggak inget ya. Yang jelas yang terakhir tahun lalu aku ke Jawa Barat, ke Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Waktu itu. Tahun lalu banget waktu itu. Aku lebaran hajinya di sana malah. Oh, lebaran haji di Jadi aku sana. lebaran hajinya di Kuningan, Jawa Barat, dekat Cirebon. Gitu. Nah ini Kak, mau nanya sedikit Kak. Ketika kakak naik gunung, ada nggak sih kayak pengalaman yang aneh di gunung itu? Yang aneh di gunung ya? Cerita Alhamdulillah. kau dulu lah. Apa tuh? Ceritanya kau dulu lah. Oh Gitu gitu. ya, kayak ini. Ternyata dia juga pernah naik gunung ya. Kita ada Boleh kehobian dong. yang sama. Kita ada kehobian yang sama Kak. Gitu. Oke. Terakhir di gunung mana ya? Terakhir saya di Padang. Di Padang. Di Ya, mana? di ini apa Merapi. 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 Oke. Itu setelah saya naik Merapi, Mm-mm. saya tidak mau lagi pulang ke Merapi. Kenapa? Saya tidak mau lagi kembali ke Merapi. Aku malah pengen banget ke Marapi karena setiap aku ke Marapi, beberapa kali ke Marapi aku selalu dapet kabut, kurang disambut Oh, baik dengan Marapi. Entah karena apa, jadi aku pengen banget ke Marapi. Jadi kalau untuk pernah terjadi hal-hal yang negatif di gunung, alhamdulillah sejauh ini masih dijaga dengan Tuhan ya. Oh iya. Nggak pernah bertemu dengan musuh-musuh yang nyata bagi manusia Iya, itu, benar. ya kan? Kalau saya ada sih Kak, kayak pengalaman di situ ya kan. Mhm. Ya juga alhamdulillah setiap saya naik gunung dapat semua kayak momen-momen di gunung itu kayak Samudra 9, Samudrawan gitu tuh Oke. alhamdulillah dapat semua gitu. Alhamdulillah. Salah satu yang berkesan di gunung mana? Salah satu yang berkesan ya di Gunung Merapi tadi Gunung Merapi. sampai nggak mau lagi ke situ gitu nah Kak. Nah, kenapa jadinya nggak mau balik lagi ke Marapi? Oh, jadi saya maksudnya ya. Oke. Kenapa? Karena ada kejadian yang sangat aneh sih Kak menurut aku gitu.
Kenapa Jadi nggak masuk nalar ya? nggak masuk nalar Kenapa? gitu. Di luar Nurul. Oh, dulu Nurul. Jadi kejadian itu kayak di Merapi itu kan ada yang namanya cadas Kak. Iya benar. Nah cadas, jadi Cadas. kan sebelum perjalanan ke cadas itu jalannya sangat terjal Kak. Iya benar-benar. Nah jadi di situ biasanya kayak aku kalau naik gunung aku harus sama-sama ke atas dengan kawan. Nah saat Berarti itu itu tinggal summit aja ya? Atau belum, masih mau ke cadas. masih mau ke Cadas? Mau ngecamp di situ kan. Oh, oke. Nah jadi kawan itu pada kecapean semua gitu. Mm-mm. Jadi entah kenapa hari itu aku egois Kak di gunung itu. Nggak pernah namanya aku di gunung egois, kali itu aku egois. Oke. Jadi aku naik duluan dengan teman ini tadi berdua naik duluan, yang lain saya tinggalin gitu. Mm-mm. Nah ketika malam kejadian hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Kebetulan salah aku juga ya. Iyalah salah Jangan salah kau lah. Emang laki-laki itu selalu salah. Perempuan yang tidak pernah salah. Tapi perempuan ini keras kan nggak? Enggak lah. Kepalanya keras. Kalau kayak gitu kepala kau pun cukup kantu lagi ke dinding, ke lantai. Jadi malam itu, Malam itu Kak gini Kak. Jadi kayak aku sakit kepala nih dari jam 6 sore. Sakit kepala dan aku ngomong ke kawan-kawan nanti jam 9 bangunin aku kan, soalnya mau bakar-bakar segala macam oke. gitu kan, Kak. Nah, Persiapan makan malam ya. siapin makan malam. Jadi malam itu kata si teman ini tadi aku nerjang mereka gitu tanpa sadar gitu. Nerjang. Itu posisinya lagi tidur. Lagi tidur, Oke. orang itu di dalam tenda kan lagi ngobrol. Mm-mm. Jadi aku nerjang orang itu Kak. Wah, bagus tuh. nerjang di situ aku tidak sadar aku nerjang orang itu dan kayak aku manggil di atas ada siapa gitu. Nah Oke. Padahal- lagi sepi tuh. lagi nggak ada siapa-siapa gitu, itu aku tidak sadar gitu Kak. Posisinya ngecampnya di Cadas. Di cadas, Oke, oke. di atas cadas dikit lah gitu. Oke. Nah setelah itu aku bangun dan tangan aku ini keras gitu Kak, kata teman-teman. Mm-mm. Tangan aku memang kerasnya kayak batu lah gitu. Nah, pas keras itu orang tuh sempat kayak ya bingung mau ngapain gitu kan Kak. Bingung mau ngapain. Akhirnya si teman ini tadi baca Yasin. Oke. Dan yang teman ini teman satu lagi nih nelan bodrek 2 bodrek supaya dia bisa tidur gitu Kak. Karena dia takut dengan itu Kak. Jadi Jadian dia. ya Emang keseringan nelen bodrek lagi banyak. dicampur apa tuh. Jadi waktu itu Kak, setelah itu aku nih mau keluar kata teman-teman. Mm-mm. Jadi ditahan dengan teman-teman. Nah di situ entah apa dibacain sama mereka gitu. Akhirnya aku Oke. sadar gitu Kak. Nah dari situ aku kayaknya wah aku tidak mau lagi naik ke Merapi gitu. Sebenarnya mau kayak manapun mereka kan memang ada ya, cuman Hmm. tergantung dari kitanya aja. Mungkin kita waktu itu dalam keadaan kelelahan, Malahan, kemudian juga faktor lingkungan, alam juga, cuaca itu bisa mempengaruhi Nah, semuanya. Enggak, jadi hal anehnya itu kayak di gunung itu kan pasti dingin. Iya. Apalagi kalau cuacanya hari hujan. Pasti Tapi dingin. ente nggak ngerasa dingin waktu itu? Ini kan kami 2 tenda nih Kak. Iya. Jadi 2 tenda itu merasa nggak dingin panas sampai orang itu buka baju gitu loh. Posisi hari hujan. Tapi itu kalau misalkan sepengetahuanku ya, Ah, itu sudah masuk ke hipotermia kelas paling atas gitu. Jadi ketika mereka panik, yang tadinya menggigil karena udah nggak ada dapat pertolongan, karena saking apa ya, overthinking atau gimana, mereka udah nggak ngerasain apa-apa. Kan sering tuh kita ngelihat video-video para pendaki yang waktu itu hilang tiba-tiba, Oh, dia ngambil iya. kayu padahal dia nggak pakai baju Nggak atau pakai gimana, baju, orang semua pada kedinginan kan. ah. Nah itu sebenarnya dia memasuki hipotermia kelas paling atas kayak gitu. Yang anehnya tuh Kak, masalahnya yang kepanasan bukan cuma satu. Bukan Iya, cuma ya. satu, Semua, semua. jadi Jadi kawan-kawan semua itu buka baju semua gitu Kak. Iya artinya kan bisa dipertimbangkan dari berbagai macam sisi Iya. kan gitu. Tapi Baik posisi itu dari segi yang seperti itu Hmm. atau dari segi yang penyelamatan iya. dari situ tadi gitu kan. Nah, ini Kak, ini kita bahas gunung nih ya kan. Oke. Nah, Padahal tadi nggak di briefing bahas gunung ya kan. Apalah. jadi di gunung itu hal kayak mana kayak kenikmatan apa yang Kakak dapat di gunung itu gitu. Kenikmatan alasan naik apa? gunung nggak? Alasan naik Alasan gunung naik ya. gunung. Tujuan naik gunung ya. Iya. Tujuan naik Tujuannya. gunung ya pulang ya. Ya. Karena kalau kita naik gunung nggak pulang-pulang ya gimana ya kan gitu. Sebenarnya apa yang aku mencoba untuk melawan diri aku sendiri sih.
karena di diri aku ini juga banyak banget sisi negatifnya, yang aku gak bisa sabar, yang gak bisa kontrol emosi, yang kurang adanya rasa bersyukur gitu. Jadi ketika kita naik gunung, kita bisa belajar, kita bisa berproses di situ gitu. Kita ketemu dengan orang, gimana kita beradaptasi dengan orang baru, kan sering ya gitu, ketemu dengan teman-teman baru di gunung seperti itu. Karena kalau kata orang pengen tahu gimana sisi orang ini, coba ajak naik gunung. Iya, gitu. kadang kan orang banyak nanya nih tentang kayak orang yang hobi gunung kan Kak. Jadi teman yang nggak hobi gunung ini kadang banyak tanya tentang kayak gunung itu tinggi loh gitu. Nah, kok kalian mau nanjak ke situ gitu? Iya. Kadang nggak bisa nak dijelasin gitu nah Kak. Iya kan? Ayo ikut, nah gitu nah. Bener. Nah gitu. Tahu deh gitu. Biar tahu sendiri gitu nikmatnya naik gunung gitu nah. Ya tujuan betul kata Kakak, tujuan kita naik gunung itu hanya untuk pulang gitu. Benar. Puncak itu hanya sebuah bonus menurut aku, ya enggak? Wah, keren gitu. semalam hari. Nah, pernah nggak Kak pas Kakak naik gunung? Ya. Oh iya, aku mau nanya nih, hubungan Kakak sekarang nih ada status? Oh, iya ada. Ada. Ada pacar. Oh, ada pacar. Nah, Hmm. ada pacar ketemu waktu di gunung nih Kak? Enggak, kita nggak ketemu di gunung, kita ketemu di event Oh, sebenarnya. di event. Balik lagi ke event Balik lagi tadi. ke event. Cuman kita Oke. punya hobi yang sama gitu. Dia suka traveling, me too. Jadi kita kalau ada waktu, ada uang yang cukup gitu. Jadi kita sama-sama traveling gitu. Ya terakhir di Gunung Ciremai itu aku naik sama dia. Oh, naik sama dia Kak. Ya? Sekaligus untuk konten juga. Konten dia sih sebenarnya. Gitu. Nah, ini Kak, kalian kan ada persamaan dari Kakak sama pacar Kakak nih, ada persamaan kan, saling suka traveling. Ya. Dan di dunia konten kalian saling suka lah gitu. Iya benar. Aku Nah. di depan layar, dia di balik layar. Nah, itu. Asik nggak sih Kak punya pacar yang satu frekuensi gitu? Alhamdulillah dari sekian purnama si bodoh ini dibodohi ya kan. Ketemulah dengan manusia yang baru ini. Sebenarnya kami pribadi yang berbeda. Saya yang suka show, ngomong lebih inilah kan. Dia anaknya pendiam, penurut, pendengar yang baik seperti itu. Jadi ya alhamdulillah cocok gitu. Alhamdulillah. Nah, ini masalah dibodohin ini. Maksudnya dibodohin apa ini? Ini kan sebelumnya Kakak ini ngomong dibodohin nih. Nah, tanda tanya nih. Tak segampang gitu. Dibodohin gimana tuh Kak? Gimana ya? Dulu memang pernah sebelum dengan yang sekarang ada hubungan cukup lama yang sama-sama sudah dapat tempat di masing-masing keluarga. Cuman karena si dia ini orangnya tidak bersyukur punya saya, ya kan? Cewek secantik ini kalian tidak bersyukur. Iya. Multi talenta loh. Nah, tidak bersyukur bajingan. Itulah. Jadi sampai akhirnya aku nggak usah nyebutin kesalahan-kesalahan dia, yang jelas dia so toksik banget lah seperti itu. Iya, kalian bisa menjabarkan sendiri lah tidak bersyukurnya itu dalam hal apa gitu kan. Jadi sampai akhirnya bingung gitu mau ketemu orang baru, mau mulai dari mana, karena udah lama banget gitu. Dari aku kelas 1 SMA waktu itu sampai semester berapa lah waktu itu sampai sekarang. Ya, Gitu. dari pengalaman cinta Kakak yang menurut Kakak itu bodoh, ada nggak kayak pesan yang mau disampaikan? Oh, gitu. iya tentunya gini loh, nggak semua di dia itu buruk, karena selama aku menjalani hubungan dengan dia itu hampir berapa tahun lamanya, itu lama banget pokoknya, nyampe disayang sama semua keluarga, acara-acara besar keluarga di Batam juga diajak kayak gitu kan. Tapi ya gimana ya, dayung tidak bersambut ya kan. Benar. Saling lawan arah, pro dan kontra, ya kan? Nggak bisa Betul. gitu. Jadi ya kayaknya berakhir seperti berakhir. itu. Nah ini Kak, kayak mana Kak supaya ini kan kawan-kawan di sini nih banyak nih yang jomblo lah gitu. Termasuk Anda ya. Ya. Jomblo dari lahir kan, emang belum pernah kan? Atau gimana? Oh, banyak ceritanya. Banyak itu. Oh. Nanti ada tuh di podcast tuh gitu nah. Nah, yang jelas selama dengan dia banyak banget proses yang aku alamin untuk pendewasaan diri.
sampai akhirnya aku bisa merayakan dengan cara mengikhlaskan dan merelakan gitu aja. Yeay, ketemu yang baru gitu kan. Ternyata ada gitu. Ternyata bisa. Lebih satu frekuensi, lebih Iya, sejalan ya kan. Benar. Dan pesan aku ya, kalau kalian belum capek buat mempertahankan hubungan itu ya jalanin aja nyampe capek kayak aku kan. Bolak-balik disakitin, dia pergi datang lagi nerima terus kan. Tapi ya gimana, yang di dalam masih cinta kan. Belum capek. Nyampe akhirnya aku bisa merayakan dengan cara merelakan dan mengikhlaskan itu tadi. Ya udah gitu. Alhamdulillah. Itu gimana Kak caranya kita supaya tidak masuk lagi ke hubungan toksik gitu? Gimana caranya? Lebih ke pertama komunikasi ya. Komunikasi itu wajib banget kan. Terus juga ya saling menghargai satu sama lain gitu. Walaupun kita kadang tuh kan komunikasi ini ada yang sering gitu Kak. Nah yang misalkan yang jarang komunikasi itu gimana tuh Kak? Misalkan ngabarin pagi baik, kadang sore baik gitu, pantaran kita sibuk gitu. Yang jelas kalau misalkan kalian masih punya hati ya, kalian harus tahu kalau perempuan itu menanti-nanti kabar kalian. Kalian mau sibuk kayak gimana pun, sisainlah sedikit waktu walau di ujung kuku kayak ngabarin gitu. Iya, siap. Gitu. Sadar diri anjing gitu kan. Apa? Tapi yang untuk sekarang ini ya benar-benar emang sejalan lah kayak dengan yang sekarang. Alhamdulillah sejalan. Dan baiknya kami belum pernah ribut. Alhamdulillah. Dari tahun 2020 akhir sampai dengan sekarang kayaknya kami belum pernah ada konflik lah kayak gitu. Nggak pernah. Ya karena kan dia kata kakak tadi kan kayak pendengar yang baik ya. Ya. Nah itu kakak dapat seorang laki-laki yang pendengar yang baik itu di orang yang sekarang atau sebelumnya sudah ada juga kak? Ya sekarang. Yang sekarang kak. Cuma yang sekarang. Emang... Makanya kagetnya tuh, oh ternyata ada gitu. Iya, kalau yang sebelum dengan yang sekarang itu ya cuman apa ya, opsi lah. Sebuah opsi sebelum saya netap sama yang sekarang kan. Jaring. Ya termasuk teman kamu itu kan yang kemarin. Ini ada yang di sebelah ya. Cut. Iya ya berarti sempet dengan si kawan. Enggak sempat ada hubungan apa-apa. Yang jelas waktu itu cuma ngobrol-ngobrol. Dan sebelum itu saya juga punya kenalan dengan temannya juga, pernah deket, tapi udah nggak lagi deket gitu. Entah kayak gimana si pria ini juga manipulatif, kayak ngadu domba aku sama yang lama gitu loh. Apa lo? Kalau berani chat gue. Udah manipulatif gitu. Dan aku udah nggak respect lagi lah dengan dia, mau dia hebat kayak gimana pun, ngobrolin tentang agama kayak gimana pun, tapi manipulatif buat apa? Wah ya tuh seringin aku emang cerita agama dengan si kawan ini tadi. Ini nanti ditayangin. Ya tergantung editor gimana ya kan. Ini kak, aku pengen bahas yang masih pengen aku ulik di gunung tadi kak. Kayak kakak naik gunung nih, pernah nggak sih kak kayak jatuh cinta di gunung itu dengan orang kayak keren orang ini gitu? Enggak pernah sih kalau jatuh cinta ya. Cuma kalau kagum pernah. Kagum pernah. Kagumnya dari segi gimana tuh kak? Jatuh cinta sama yang sekarang karena sering naik gunung kan. Oh iya, sekarang kan teman naik gunung ada gitu. Kemarin nggak ada. Walaupun keril dan barang-barang semuanya tetap aku yang bawa gitu. Dia tidak memberikan kesempatan untuk saya berleha-leha. Yang jelas ya keril kok tanggung jawab kau dewe kayak gitu. Nah, dan di situ yang saya belajar juga di gunung tadi ya. Apa yang coba dipelajari ketika naik gunung kan, ya itu tanggung jawab dengan diri sendiri. Oke, berarti banyak lah kayak ketika kita naik gunung banyak pelajaran yang kita dapat ya. Betul. Berarti pernah berdua aja naik gunung? Kalau berdua aja nggak pernah. Nggak pernah kalau berdua aja. Pasti ya kita bawa teman-teman yang lain. Cuma di pikiran kau kan naik kedua sama cewek. Ini si anjing. Bukan kadang kan Keren kau nih. anjing. Oh berarti buaya gunung ini ya? Hei, Anda mau jadi buaya? Saya sudah melihara naga. Kan coba-coba ya kan. Jangankan buaya yang asli lah ketemu. Nah ini kak, waktu di sebuah event nih, kakak kan di depan layar dan pasangan kak di belakang layar. Iya. Pernah nggak kayak melakukan hal konyol waktu di sebuah event dengan pasangan kakak?
hal konyol. Nah, Sebelum acara event sih, kami sebelum pernah acara. salah venue. Jadi waktu gimana itu ceritanya, Kak? aku waktu itu jadi apa ya? Ya jadi MC lah waktu itu. Dia jadi tim dokumentasi. Nah, kami tuh kurang tahu di daerah itu kan, Iya. adalah di luar kota Jambi lah pokoknya. Pokoknya kami nyasar kemana-mana dan acaranya itu 10 menit sebelum running. Jadi bener-bener konyol banget lah waktu itu. Konyol ya. Konyol. Tapi asik gak sih, Kak? Asik sih. Ketemu satu kerjaan nih, kerja bareng ya kan, pacaran ya kan, Mhm. asik. Soalnya kita belum pernah nemuin hal yang kayak gitu. Belum gitu. pernah. Iya. Iya, belum Ketemu. pernah. Belum ketemu aja. Belum ketemu. Pasti ada Tapi ya. pasti ketemu sih. Pasti pasti ya. Cuma nggak tahu kan. Mungkin relasi kita lebih luas lagi. Gitu. Karena kan Enggak, sebelumnya aku mau tanya dulu, emang kriteria kamu kayak gimana? Maunya yang kayak gimana? maunya yang satu frekuensi, Kak. Satu frekuensi Mm-mm. apanya? Ya dari segi hobi. Hobi. Dari segi hobi. Karena aku pernah dapat cewek yang nggak ada satu frekuensi gitu, Kak. Misalkan kayak aku hobinya ini, dia hobinya ini gitu. Jadi Beda keyakinan yo. kontra. Kau yakin dia tidak yakin dengan Aku kau? Islam dia. Tidak, beda keyakinan. Kau yakin nih dengan dia? Iya. Dia tidak yakin dengan kau kayak gitu. Nah, ya jadilah. Bukan Ini. masalah religion ya. Emang kenyataan ya kan. Emang nggak asiknya nggak kalau nggak ada satu frekuensi itu emang nggak asiknya menurut Iya aku. sih. Karena aku pernah dapat yang kayak gitu. Kan kakak pun juga pernah dapat yang kayak gitu kan. Dengan yang dulu tuh sebenarnya ada sisi satu frekuensinya juga. Kami pernah bertemu di salah satu kegiatan yang sama, yang bahkan sampai sekarang kami tekuni tapi tidak perlu disebutkan. Bahkan ya sering latihan sama-sama seperti itu. Sefrekuensi sebenarnya. Cuman ya balik lagi dari dianya gitu. Iya, Itulah iya. tadi. Karena dia nggak bersyukur itu tadi dan merasa dia hebat ya kan. Dan aku mau tanya sih, kenapa ya kalau cowok selingkuh, selingkuhannya tuh pasti lebih jelek dari pacarnya? Karena gini menurut aku, Kak. Kenapa ya? Mungkin Tanya satu-satu dulu. Kau dulu jawab. Kenapa ya? kalau pandangan aku mungkin karena nafsu. Karena nafsu ya. Karena nafsu ya. Kau nafsu sama yang jelek. Kita gini nafsu itu kan kadang bukan dari mimik wajah, bisa jadi dari postur tubuh gitu. Oke. Dan dia misalkan bosan nih dengan yang pacar dia nih kan, mandang pacar dia ini bosan nih kayak yang lain gitu. Walaupun dia nggak tahu nih padahal pacar dia ini Direbutin. Anjir. direbutin dengan orang-orang yang lain gitu. Nah, Banyak tuh terjadi. tuh. Itu Benar, sih benar, kalau benar. alasan dari aku, Kak. Kalau menurut aku sih karena bosan. Karena bosan ya. Karena bosan dan kedua itu adanya kenyamanan yang berbeda lah. Kayaknya gitu sih. Ada- Tapi ada habis perbandingan. putus nih, habis putus balik lagi gitu. Putus balik lagi, putus balik lagi. Karena cowok tuh selalu mengingat. Oh, Aku ingat bisa move on. ingat apanya? Anjing. Nah, oke, Kak Aduh. lanjut kan. Nah, aku mau nyanyi nih tentang cewek, Kak. Hmm. Bener nggak stigma tentang perempuan itu bisa mencintai dua laki-laki? Kalau aku ya, Ya. bukan mencintai dua laki-laki sih. Kayak aku yang sekarang nih maaf ya sayang nih jujuran aja ya gitu. Bukan mencintai sih, tapi orang lama itu memang punya tempat tersendiri di hati perempuannya gitu. Dan pacarku yang sekarang nggak bisa gantiin itu, tapi pacarku ini ya juga punya tempat tersendiri juga di hati aku. Tapi porsinya cinta ya. Ya, Kalau yang lama ini ya nggak cinta, paling cuma inget momennya aja gitu. kenangannya kan. Iya, benar banget. Emang bener Kalau sih. misalkan perempuan bisa cinta dengan dua laki-laki sekaligus, kayaknya aku kurang setuju sih. Kurang setuju ya. Soalnya kan sering lihat ya sosial media gitu, Kak. Sering lihat di situ. Kayak jalan sama si Robby nih misalkan. Terus pas pulang jalan lagi sama si aku. Emang gitu. ada Bi yang mau sama kau? Banyak tapi. Kayaknya beda keyakinan juga. Jadi si Robby ini 2 kali saya event wedding, dia terus yang dapat bunga. Dapat bunga, tapi Lempar belum ada. bunga dia dapat, lempar lagi bunga dia dapat. Keren. Keren, tapi belum ada yang dapat tuh ya. Belum ada Bi ya. Duluan mama aku lagi. Aku di duluan mama aku kayak mana? Berarti mamaku berapa kali sudah? Masuk ini 2 lah. Wah, kau Bi sekali Bi belum ya? Iya, kayak mana? Enggak. Tapi kayak gitu tuh Bi, mak aku juga
sebo kayak gitu. Nah, minta cucu kayak mana cucunya dulu kayak gitu. Nah, DP dulu gitu lagi suaminya nyusul. Nah, dengan usia kakak yang sekarang pasti banyak tuh omongan yang kayak gitu. Benar, Itu ya itu tadi dari orang tanggapannya tua. Gimana tuh kak? Ya mau gimana lah ya, orang kuliah aja belum selesai gitu, tanggung jawab untuk itu aja belum selesai, apalagi mau ngasuh anak. Nggak kakak bilang kayak tadi DP dulu aja gitu. Ya pernah sih digituin. Ya kalian bayangin ya, saya kan jauh nih, jarang balik ke rumah. Tiba-tiba balik ke rumah pengen istirahat, pengen kayak gila nih rumah aku segala macem, pengen rest lah gitu. Balik-balik ditanyain itu udah nikah Sakit nggak atau enggak? Ainun itu ada undangan di atas TV. tuh? Si itu udah nikah atau enggak? Si itu anaknya sudah 2. Umi ini pengen nih anak nih mang cucu. Cobalah kasihlah cucu. Ya udah aku jawab aja, cucunya dulu mau enggak gitu. DP dulu gitu kan. Ini ntar suaminya nyusul, entah kapan-kapan enggak tahu gitu. Itu emang kebanyakan sih kak, kayak di lingkungan itu kayak dibanding-bandingin gitu nah. Kayak oh ini sudah nikah lo masa kamu belum gitu nah. Padahal kan standar pasti sih. standar orang kan bukan cuma di pernikahan gitu. Benar. Iya kan kak? Benar. Nggak bisa kita memaksa hubungan kita ke jenjang yang nikah itu tadi. Banyak hal yang harus kita coba dulu gitu. Karena nikah itu ya untuk sekali seumur hidup. Aku juga mau cerita nih. Nih tolong editor background sedih ya. Karena kalau aku kan udah lama nih ditinggal ayah. Tolong backsoundnya agak sedih. Terus adik aku 2 kembar cowok, ibu aku sendiri ya kan, kalah lah dengan mamanya Pak Boy ya kan, sampai sekarang belum pernah married lagi gitu. Jadi kayak adik-adik aku masih kecil banget nih gitu. Kalau misalkan aku egois mau mementingkan kebahagiaan aku dulu, nanti adik-adik aku gimana gitu, karena mereka kan tanggung jawab aku juga. Nah dari sekarang lah aku memperbesar relasi seperti itu, berproses biar bisa adik-adik aku tuh mikirnya kayak kakak aku bertanggung jawab gitu untuk aku, untuk ibu. Tuh, udah matiin backsound sedihnya. Oh berarti Mati kalau. apa yang kakak jalani sekarang itu untuk ke keluarga semua kak ya? Betul lah, karena mau gimana pun ibu sih, lebih ke ibu sama adik-adik aja. Kalau masalah keluarga lain mau bangga atau enggak ya terserah lah, karena aku nggak bisa mengontrol mereka mau berpikir seperti apa untuk aku kan, nggak bisa, itu di luar kendali aku. Kalau mereka memandang bagus ya alhamdulillah, kalau mereka mau memandang buruk ya itu hak mereka, terserah. Yang jelas aku mau menjalani kehidupanku dengan ibuku, adik-adikku dengan nyaman, aman, itu aja. Kadang iya kak, benar, kadang gini juga kayak kita lagi berproses ini dak, kayak banyak aja yang menyepelekan gitu, yang membanding-bandingin. Oh ya anak aku loh sudah PNS segala macam. Karena kan kita semakin dewasa ini kan ada tujuan kita masing-masing gitu. Nggak harus sama dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Benar. Itu gimana pandangan kakak, menurut kakak tuh gimana? Pandangan pemikirannya seperti itu? Aku nggak terlalu mikirin itu ya, karena alhamdulillah ibu aku orangnya nggak seperti itu gitu. Kalau orang lain mau banding-bandingin aku dengan anak si A, anak si B ya terserah mereka gitu. Karena orang tua aku nggak begitu kok. Orang tua aku support aja, aku mau Keren. apa segala macam. Berarti dia selalu support kakak gitu ya? Iya, selalu support. Karena mau kayak gimana pun ya orang tua yang bakal backing gitu. Benar, di saat kita di bawah, di saat kita orang tua pasti. Teman-teman pasti. Mau segedek apapun kita dengan si ibu atau si ayah ya ngomel-ngomel mulu, tapi kalau misalkan kita ada problem ya balik lagi ke mereka kan. Gitu ini mau nanya sedikit kayak tentang kakak ini kan beda nih dengan kayak orang-orang yang saya temuin nih gitu. Dari segi pekerjaan gitu kan. Nah orang tua ini kan kak kayak berpikirnya kayak ortodoks, berpikir ke zaman dulu gitu. Kayak anak-anak itu harus kerja pagi pulang sore dan harus pakai pakaian dinas. Pernah nggak sih kakak kontra dengan hal yang kayak gitu? Oh, kebetulan saya pernah kok pakai baju dinas. Pernah. Nah, Pernah saya berapa lama lah waktu itu kerja di salah satu instansi, dan ya biasa-biasa aja sikap orang tua saya kalau saya pakai baju dinas ataupun saya nggak pakai baju dinas sekarang, biasa-biasa aja. Itu tadi yang saya bilang, orang lain mau menilai seperti apa, berhasil atau tidaknya bodo amat saya. Tapi ya tetap saya ambil sisi baiknya, oh berarti mereka memperhatikan saya. Gitu. Berarti mereka perhatian gitu. Walaupun kurang nyampe lah di saya gitu. Kasih sayang perhatiannya itu. Ya intinya keluarga tempat kita pulang lah ya. Keluarga tempat kita pulang. Selebih itu
gas wae Kak. That's why. Well, Ini Kak, sebelum kita tutup podcast kita pada malam hari ini Kak, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk orang-orang yang lagi merintis kayak pengen jadi host nih, lagi ngerintis banyak banget ini jadi host ya. Ah, Yang jelas percaya diri aja dan mau bertanya sama yang lebih berpengalaman Oke. gitu. Terus jangan takut buat ngedeketin senior-senior karena senior-senior di dunia host, di dunia MC itu baik-baik kok. Pasti mereka mau berbagi ilmunya gitu. Mau belajar. tuh Kak, mau Oh. belajar bisa hubungi Kak Ainun juga ya kan, bisa Kak. Bisa follow Instagram saya di sini. Tapi niatnya belajar ya. Niatnya Niatnya belajar. Niatnya belajar. Karena Sama-sama belajar sih, karena saya juga masih belajar gitu. Saya juga punya guru-guru senior MC, host juga saya punya. mungkin Orang-orang itu. relasi kakak lebih luas lah ketimbang ya aku di sini gitu Kak. Mungkin aku juga mungkin suatu saat bisa belajar lah ke situ, ke Bisa. relasi kakak. Boleh dong. Boleh. Boleh. Nah. Oke teman-teman, mungkin kita cukup dulu Kak podcast kita pada malam hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Nah sebelum kita tutup nih Kak, ada merchandise nih Kak dari Kaos Rakyat. Wih, apa tuh? Nah baju dari Kaos Rakyat. Sip. Oke. Nah, ini. Thank you. Kaos rakyat boleh dibuka nggak sih? Boleh, kaos ini bisa kalian dapatkan di sini. Anjay. Samping. Pakai naga terbang enggak? Kepala aku bisa jadi 3 nggak sih? Aku bisa terbang di atas Raja Wali nggak, Le? Aku bisa terbang di atas Raja Wali. Oke, sekian Waduh, dulu. keren banget. Thank you. Thank you.